Muhammad sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdid qalbi bi jahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jemaah sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya, panjangkan umur kita, disehatkan zahir dan batin kita, dilapangkan hati kita, diringankan langkah kaki kita menuju masjid ini. Mudah-mudahan setiap langkah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dilipat gandakan pahala di sisi Allah. Setiap langkah diakan derajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat para rasul pengikut dan pecinta sunnah beliau ila akhir zaman. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi fid dharain. Ma musima lahu fa walahu la li ghairi. Sesuatu yang dijatahkan untukmu, sesuatu yang dijatahkan, memang jatah kita, itu pasti sampai kepada kita. Tidak bakal itu Allah lalai. Ini jaminan dari Allah. Ini masih kita membicarakan tentang hikmah yang kelima dari Ibnu Athaillah tadi. Lalu semalam kita sampai kemudian apa yang Allah tuntut kepada kita. Kalau Allah menjamin setiap makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, begitu Allah ciptakan, Allah jamin rizkinya sampai akhir hayatnya. Orang meninggal itu karena memang jatah rizkinya sudah sempurna habis. Layakutu hatta yastakmila rizqahu. Seseorang tidak akan mati sehingga rizkinya sudah habis disempurnakan oleh Allah. Masih ada rizki belum mati. Nah lalu jadi kemudian apa yang Allah tuntut kepada kita? Tadi diam di rumah Allah, buminya Allah, langitnya Allah, oksigen, udara, banyu, semua tubuh yang dari bumi yang disinari matahari, semua jatah dari Allah untuk kita. Seakan-akan kita berdiam di rumah Allah. Maka apa kemudian yang dituntut Allah kepada kita? Apa yang Allah perintahkan kepada kita? Satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya beribadah. Itu Allah ciptakan itu hanya untuk beribadah. Allah yang menuntut pertama kepada kita ibadah. Urusan rezeki dijamin Allah. Kita disuruh beribadah, diciptakan ini untuk beribadah kepada Allah. Rezeki dijamin Allah. Jadi kalau kita menghabiskan waktu, tenaga, pikiran untuk mencari rezeki,
Sedangkan ibadah ini terbengkalai, ibadah ini kita kurang perhatian, itu menunjukkan mata hati kita mati. Habis waktu 24 jam gesan urusan dunia, gesan urusan mencari rezeki. Sedangkan ibadah yang dituntut Allah ibadah, rezeki aku yang jamin ke Allah, rezeki itu aku yang jamin, disuruh ibadah. Tapi kita mah kenyataannya, ayo kita jujur aja, waktu kita gesan menuntut ilmu, gesan baca Al-Quran, gesan sembahyang, gesan berzikir, dibanding gesan berusaha mencari rezeki, banyak mana? Jadi kita kadang-kadang yang luput memasang bau, yang disuruh kita abaikan, yang dijamin kita cari mati-matian. Luput sudah memasang bau orangnya. Berapa jam kita sehari mencari rezeki? Berapa jam? Nah, kita satu hari beribadah, kita ini sehari beribadah. Bila banyak mencari rezeki berarti bersungguh-sungguh mencari yang dijamin oleh Allah. Dijamin malah bersungguh-sungguh dan tidak bersungguh-sungguh dalam hal melaksanakan yang dituntut Allah. Pertanda bahwa hati kita ini kabur, sudah mati. Kalau kabur itu tidak jauh dari mati. Lawas mati ya. Akhirnya hati mati itu apa? Kada sembahyang, kada sakit hati. Tinggal sembahyang berjamaah biasanya mulai kabur itu sudah. Kita yang dituntut itu ibadahnya. Kalau sudah mati dan buta, hati itu buta sudah. Dan inilah kenyataan yang kita hadapi bahwa pikiran kita, tenaga kita, waktu kita terkuras urusan rezeki. Sedangkan urusan ibadah sedikit pun kita tidak ada ingin menambah kemajuan. Artinya kita berpikir bagaimana sembahyangku ini supaya makin ada peningkatan, ada tapi pikir situ supaya sembahyangku tambah khusyuk. Bagaimana sembahyangku ini makin lezat dan ibadah. Bagaimana sembahyang ini makin manis. Bahkan kepada usaha itu kita taksir, memperpendek untuk usaha-usaha ibadah itu kita kurang. Tetapi pikiran kita untuk bagaimana dapat rezeki yang banyak, apa-apa cara untuk mendapatkan rezeki yang banyak, seminar-seminar, konsep-konsep, bersungguh-sungguh benar kita. Itu menunjukkan buta mata. Nah, ini mesti segera diobati, jangan teruskan seperti itu. Marilah kita menyimak, menghayati firman-firman Allah dalam hal urusan rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa? Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Ya Allah, Allah juga yang menciptakan kalian, kemudian Allah juga yang memberi rezeki kepada kalian, kemudian Allah yang mematikan kalian, kemudian Allah yang menghidupkan kalian. Jadi Allah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, yang mematikan kita, yang menghidupkan kita itu Allah. Itu Quran. Imam Ghazali ditanya, Imam Ghazali Hujatul Islam ditanya, kalau aku tidak bekerja, bisakah aku kaya? Ini orang bertanya lawan Imam Ghazali. Imam Ghazali, kalau aku tidak bekerja, tidak berusaha, bisakah aku ini kaya? Maka kata Imam Ghazali, bisa. Seandainya saya tidak bekerja, apakah akan berkurang hartaku? Tidak berkurang.
Bila kita mengatakan bahwa bekerja dulu baru kaya, kalau tidak bekerja rezeki kita berkurang, ini menunjukkan kurangnya kita percaya kepada jaminan Allah. Andai kata orang-orang yang kaya saat ini yang menghabiskan waktunya untuk urusan mencari rezeki, andai kata dia itu di rumah berzikir aja, bertasbih aja, menuntut ilmu aja dan lain-lain, tetapi dia seperti ini juga kaya. Jadi bukan jadi orang miskin. Orang yang sekarang pun kekayaan bermiliar-miliar karena rajin bekerja, tidak tahu siang dan malam, lalu akhirnya dia kaya raya. Andai kata dia tidak bekerja, hanya beribadah saja, menuntut ilmu, maka dia pun hartanya seperti yang dia miliki seperti sekarang, tidak berbeda. Seandainya aku dulu tidak bekerja sungguh-sungguh, kekayaanku tidak seperti ini. Ini perkataan orang yang buta mata hatinya. Seandainya aku ini wahai anakku tidak rajin bekerja, maka aku tidak seperti ini. Tapi ayah dulu siang dan malam bekerja. Orang yang memberi nasihat anak seperti ini, orang yang kurang akalnya. Karena sama saja menyuruh anak mati-matian mengurus dunia, padahal andai kata tidak siang dan malam bekerja, tetapi ia jadi orang kaya. Kenapa? Karena telah tertulis di Lauhul Mahfuz, pulang bin bulan itu orang kaya. Ia tidur saja bisa jadi kaya, bisa. Jangan beranggapan kekayaan yang ada itu sekarang itu karena usaha kita. Ini menanamkan tauhid, menanamkan tauhid. Jangan sampai luput lawan anak. Ikam nakai gurih, main HP, kita perjalanan, guling makan mandi, guling main HP, ikam miskin, kita baca filosofi. Nah itu doktrin yang salah, nasihat yang lumpuh. Karena sugih melarat itu sudah tertulis semua. Seandainya orang yang mati yang usaha setiap malam itu bisa sugih, kan ada orang melarat pasti sugih semua. Tapi buktinya Pak, tulang kadang, bulik kadang, ayam aja sebelum ada bulik, ini sampai kisah ada bulik, tetap aja marah. Seekornya lagi leha-leha, santai jam 9 dan turun udah gitu. Tapi dasar takdirnya sugih dasar sugih. Jangan beranggapan ini sugih karena usaha mati-matian ada. Terdahulu takdirnya takdirnya. Itu yang kalau kita tanamkan. Bapak kok kayak itu kan suka berusaha salah. Kenapa? Berusaha itu disuruh. Tapi bukan berarti berusaha itu yang menjadikan kita sugih itu ada takdir Allah. Lalu kenapa berusaha? Karena disuruh. Kalau kita menjalankan perintah Allah, Allah senang. Mendapat pahala. Ini ada orang gaya tukang gunting aja. Nah, saya santai karena rumah sih bagusan. Rumah fokus ke mobil banget, santai aja. Dilihat kita kadang-kadang ramai, kadang-kadang sunyi. Rumah kan bagus. Apa takdirnya? Karena Allah biasanya Allah alladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitsukum tsumma yuhyikum. Allah yang menciptakan kamu, Allah yang memberi rezeki kamu, Allah yang menghidupkan kamu, dan Allah yang mematikan kamu. Jadi kita kadang-kadang sombong, kita sombong lawan Allah, seakan-akan kita ini nang berusaha nang menyebabkan sugih, sombong. Seandainya setiap obat itu bisa menyembuhkan, ada orang dari tempat sembuh aja. Tapi bertimbang dokter ini mati juga, karena serangan jantung juga dokter mati juga. Seandainya setiap orang-orang tukang ketambah, tukang urut setelah bisa menyembuhkan, ada orang akan sembuh pasti sembuh.
Seandainya yang menyebutkan itu adalah obat-obatan, maka setiap minum obat sembuh. Tapi ternyata ada yang larang-larang obat, menembus obat larang sekalinya, tidak berubah. Karena Allah dulu takdirnya Allah SWT. Itu jaminan pertama. Allah yang menciptakanmu, Allah yang memberi rezeki kamu, Allah yang menghidupkanmu dan Allah yang jadi tadi kadang-kadang sombong lawan Allah. Sombongnya apa? Merasa diri yang menjadi sebab kita bisa sugih, kita bisa mapan, merasa diri. Padahal semua kebaikan Allah. Jadi adabnya kita diam di rumah Allah. Karena langit itu atap dunia, ampun Allah. Bumi sebagai lantainya, ampun Allah. Disediakan yang banyunya, bertanam bisa subur dan sebagainya, panen kita makan sebagai buah-buahan macam-macam. Allah semua yang menyediakan itu. Lalu kita disuruh beribadah, itu aja. Disuruh ibadah. Memang kayak apa? Usaha itu kan wajiban usaha itu karena menjalankan perintah Allah usaha. Tapi bukan usaha itu yang menghasilkan. Allah yang memberi. Menanamkan tauhid itu yang sulit. Seandainya di bawah beribadah, orang kayak ini pasti tak akui sudah. Ada merasa inya dibangunkan Allah, kawannya ke masjid dilangkahkan oleh Allah, kawannya duduk di majelis ilmu didengarkan hati, dibuahkan hati oleh Allah, semua kan. Nya kada sadar bahwa itu ditolongi Allah. Orang terbiasa mengaku meyakini sababnya itu bisa menerima apa bekas dan menerima. Dan ada sama sekali kata pandangan ilmu tauhid selain daripada Allah ada yang bisa memberi manfaat. Pandangan ilmu tauhid ini. Yang kedua, di Qurannya yang jaminan Allah. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwa razzaqul quwwatil matin. Aku tidak menghendaki kalian daripada rezeki. Artinya Allah ini kan pengen diberi rezeki kan. Allah kadang kepengen minta rezeki orang kita ada. Dan tidak menghendaki bahwa kalian memberi makan kepada ujar Allah. Sesungguhnya Allah jualah yang memberi rezeki dan dia mempunyai kekuatan yang kokoh. Ini orang yakin ini kan, orang yakin. Akhirnya betul-betul yakin. Man amin yang ketiga, man amila sholihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'min falahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, laki-laki kan bini-bini kan beramal soleh, ini orangnya Islam. Laki-laki bini-bini beramal soleh dan dia orangnya beriman. Orang Islam beriman, laki-laki dan perempuan kan beramal soleh, orangnya beriman. Apa jadi Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Aku akan memberi kehidupan yang baik. Quran itu Quran bantah lagi. Bila orang itu Islam beriman, orangnya beramal soleh, Allah janji akan memberi kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik itu rezekinya halal, dicukupi Allah, berberkah, ibadah nyaman, berakhlakul karimah. Itu kehidupan yang baik. Tapi itu tadi laki-laki kan bini-bini kan beramal soleh sedangkan orangnya beriman jadi Allah. Yang kita tadi luput memasang tadi yang seharusnya dijamin oleh Allah ini kita sudah bersyukur dengan jaminan Allah. Ada semua mati-matian mencari seharusnya kayak itu, tapi kita kan terbalik seakan-akan dimulakan ada bergawi kalau makan apa seakan-akan itu. Coba bagi kayak apa bagi?
ini kadang itu takutan. Nah, itu kurangnya tapi butanya mata hati kita dengan jaminan Allah, dengan jaminan Allah. Wa ma'ayyi min dabatin la tahmilu rizqallahu yarzuquha wa iyyakum wa samiul alim. Berapa banyak binatang yang tidak bisa mengurus rezekinya, Allah yang memberi rezeki kepada mereka, dan kepada kamu Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Cacatku kan kada bisa terbang, kada bisa sayap cacatku. Tapi kenapa makanan cacatnya nyamuk? Yang kalau terbang tuh aturannya, mau kita pikir-pikir secara logika, Allah ini salah desain aturannya nih. Apa cacat ini sih sayap? Karena nyamuk tuh bila didatangi terbang, aturannya terbang juga sayap apa? Tapi buktinya cacat cuma kayak di dinding, nyamuk bersayap, tapi banyak yang lengah nyamuk lengah. Hendak menjadi rizkinya cacat, di parang cacatnya berdiam aja, ilahnya yang pada tos. Hanya nyamuk karena cacat. Dan itu kenapa? Karena Allah yang mengurus. Nabi Sulaiman waktu sidin dan kita Nabi Bulughorin ada salah Allah tersebut. Nabi Sulaiman itu keliling dunia, yang berisi jin, ya, pasukan jin, sahabat-sahabat jin banyak, lalu nya terbang di bawah jin. Pas di pinggir laut terbang rendah, melihat di situ ada pondok. Pondok ini di muntengnya tuh ada daun. Nah, daun, ya, potongan daun. Turun Nabi Sulaiman, bahasanya tajir, turun kita. Tuh ada pondok, kiranya ada wajahnya Nabi Sulaiman. Ternyata pondok itu ditakoni Nabi Sulaiman karena Nabi Sulaiman bisa bahasa binatang. Ternyata dan ditanya, kayaknya engkau ini bukan pondok biasa. Ya memang betul wahai Nabi Sulaiman, aku ini disuruh Allah menyerupa seperti pondok ini. Padahal aku sebetulnya lain pondok. Malaikat disuruh Allah berupa pondok. Apa di mulut kamu ada daun? Iya. Karena saya ditugaskan memberi makan. Di dasar laut sana ada ulat, yang ulat itu rumahnya di dalam batu. Di dasar laut, ulat itu rumahnya di dalam batu di dasar laut. Maka aku diberi Allah tugas mengantari ulat yang ada di dalam batu yang di dasar laut. Jadi bila kuantarnya ini sehari habis, besok aku membawa daun lagi menyelamati. Ayo. Padahal kadang-kadang sedikit-sedikit usaha ulat yang ada di dalam dasar laut, kadang sedikit usahanya apa. Tapi Allah mengatakan, hanya kawan kuati ibadahnya, berusaha tetap, jangan sampai kita terbalik. Kuat usahanya, ibadah tinggal. Seandainya dapat, Allah mengangkat keberkahannya. Tuyuk. Sekalinya ada aja tentang cara Allah mengeluarkan harta ini. Anakkah kadarin, anakkah kecelakaan, anakkah ini. Yang intinya Allah hendak mengambil harta ini. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan urusan dunia daripada perintahku. Cabut keberkahannya. Nah itu mau minimal di kita seimbangkan. Rajin berusaha, rajin juga beribadah. Sokor-sokor lebih berat ibadahnya karena janji Allah salah. Aku yang menjaminnya. Falamut dia nahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh laki-laki ini orangnya beriman, maka dia akan diberikan kehidupan yang thayyib. Yakin aja di situ. Iman
kita ini masalah tadi kenapa sih? Nah, ini hujan ini kenapa kayak apa ini ya? Ada, sudah ditulis semua, sudah ditulis semua. Nah, itu tinggal memantapkan cinta. Nah, itu jadi dulu bisa sudah jangan bisa. Berilah, mohon maaf lahir dan batin, tidak ada yang mungkin semalam ada saling bertemu berdebat soal pejabat tangan dan sebagainya. Belum kita minta Allah, mohon maaf lahir dan batin. Masih bulan Syawal ini, mudah-mudahan Allah mengampuni kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengembalikan kita dalam fitrah kesucian kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, amin amin ya Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jama'ana hadha jam'an marhaman, Allahumma jama'ana jam'an maghfura, Allahumma jama'ana hadha jam'an mubarak wa tafarraqna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allimna bima yanfa'una wa fa'na ma 'allamtana wa ja'alna muwaffiqan lis-sawab wa qina dzalika min ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. All the